Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan deras mengguyur dataran wilayah tengah malam itu, menutup bau hangus yang masih mengambang di udara. Dari kejauhan, 9 pilar cahaya keemasan menjulang dari puing-puing kota yang hangus terbakar, membelah langit seperti luka yang tak mau tertutup. Orang-orang menyebutnya tangisan 9 kota tragedi yang tak pernah mereka bayangkan akan datang. Di puncak tebing yang menghadap puing kota Yongliu, seorang pria berjas panjang abu-abu berdiri membelakangi cahaya, rambutnya basah, tapi matanya menatap lurus ke arah pilar emas yang bergetar pelan. Dialah Yan Sujuan, pemuda yang tubuhnya memantulkan cahaya seolah permukaan air. Ia tak ingat bagaimana ia bisa berada di sana. Hanya ada sepotong kunci perunggu di genggamannya. Terasa hangat walau hujan menderas di jalanan puing. Cerita dan tangisan bercampur suara logam yang beradu. Pasukan sek bayangan cahaya sedang mengais sisa-sisa artefak dan memburu para penyintas. Di antara mereka, Shao Wuxian berdiri seperti bayangan gelap yang terpotong oleh cahaya keemasan. Senyumnya tipis, nyaris seperti tatapan orang yang menikmati pemandangan indah. Ada yang menutup jendela langit, gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan dan cahaya itu. Tidak lagi terkendali, Mo Qiron, berpakaian hitam dengan sulaman daun perak, muncul dari balik reruntuhan. Kau yakin bukan kau yang melakukannya? Tanyanya, nada setengah bercanda, tapi matanya penuh kewaspadaan. Shao Wuxian hanya tertawa pelan, tak memberi jawaban. Di sisi lain kota, Su Yanxi sedang menempelkan telapak tangannya ke dada seorang anak kecil yang sekarat dari tangannya. Cahaya putih pucat menyebar seperti kelopak bunga yang layu, menyembuhkan luka-luka anak itu. Kita harus pergi sebelum mereka datang, ucapnya pada Bai Lunhai yang berdiri menjaga di pintu. Lelaki besar itu mengangguk, matanya memantau setiap gerakan di jalan. Tiba-tiba, dari ujung gang, muncul siluet seseorang berjalan perlahan. Cahaya dari pilar emas memantul di tubuhnya, memecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang menari di udara. Su Yanxi menahan napas itu. Bukan manusia biasa, bisiknya. Yan Zunyuan berhenti di depan mereka, tatapannya kosong, namun penuh rasa ingin tahu. Kalian tahu siapa aku? Tanyanya pelan, suaranya terdengar serak, seperti belum dipakai berbicara selama bertahun-tahun. Bai Lunhai menatapnya dari kepala hingga kaki, lalu berkata dengan suara berat, tidak. Tapi tubuhmu membuatku ingin menjauh. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, ledakan keras mengguncang sisa-sisa bangunan. Api hitam menjalar di sepanjang tanah, datang dari arah pasukan sek bayangan cahaya. Shao Wuxian berjalan di tengah api itu, langkahnya tenang, menarik, katanya sambil menatap Yan Zunyuan. Kau pemegang kunci itu. Yan Zunyuan menatap kunci perunggu di tangannya, lalu menatap kembali ke mata pria itu. Kau tahu ini? Tanyanya. Shao Wuxian tersenyum tipis. Itu bukan sekadar kunci, itu adalah tanda kematian bagi dunia ini. Mo Qiron muncul di atap yang setengah runtuh, memandang ke arah mereka dengan tatapan waspada. Kalau kalian berdiri di situ lebih lama, kalian semua akan jadi abu. Suaranya tajam, membawa peringatan yang serius. Su Yanxi menarik tangan Yan Zunyuan, mencoba membawanya pergi. Tapi tubuhnya terasa aneh hangat, berdingit seperti jantung. Cahaya di sekelilingnya mulai bergetar, membuat Bai Lunhai memundurkan langkah dia. Tidak mengendalikan itu, gumamnya. Langit tiba-tiba retak oleh suara petir, dan dari celah awan, seberkas cahaya raksasa jatuh tepat di tengah reruntuhan. Semua orang membeku. Yang Zunyuan menatap ke arah cahaya itu, dan di kepalanya, suara asing bergema, temukan jendela langit. Sebelum 9 pilar terakhir runtuh, saat ia mencoba memahami suara itu, Shao Wuxian sudah mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang api hitam ke arah mereka. Bai Lunhai mendorong semua orang mundur, dan ledakan menghapus jarak di antara dua pihak itu. Ketika asap menipis, Yan Zunyuan sudah menghilang dari pandangan. Hanya kunci perunggu yang tertinggal di tanah, bergetar seperti merespons sesuatu jauh di dalam bumi. Dan di balik awan gelap, sebuah cahaya lain lebih besar, lebih mematikan mulai bangkit. Hujan masih turun, tapi bau logam panas dari cahaya raksasa itu makin terasa menusuk hidung. Di sebuah lorong sempit yang tersisa dari kota Yongliu, Yan Zunyuan terhuyung. Tubuhnya basah kuyup, namun langkahnya tergerak oleh suara aneh yang terus bergema di kepalanya. Temukan jendela langit. Suara itu kembali,
kini terdengar lebih jelas, seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Ia berhenti, memegang kunci perunggu yang entar, bagaimana kembali ke genggamannya, dari bayang-bayang atap runtuh. Maukirong melompat turun, mendarat dengan ringan di tanah becek. Kau bergerak terlalu mencolok, ucapnya datar, matanya meneliti setiap inci tubuh Yan Xunyuan. Kau tahu berapa banyak orang yang akan memburumu, kalau mereka melihatmu bersinar begitu? Yan Xunyuan menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Aku bahkan tidak tahu. Siapa aku? Ucapan itu membuat Maukirong tersenyum miring, seperti sudah menduganya. Bagus, orang yang tidak tahu siapa dirinya lebih mudah diarahkan di tempat lain. Su Yanxi dan Bai Lunai berusaha membawa para penyintas keluar kota. Namun setiap langkah mereka terhalang pasukan sek bayangan cahaya yang bergerak seperti bayangan, muncul dan menghilang di antara reruntuhan. Bai Lunai menghantamkan tombaknya ke tanah, menciptakan gelombang air dari genangan hujan yang memukul mundur lawan cepat. Serunya, namun dari atas atap, Xiao Wuxian mengamati semua itu dengan tenang. Api hitam di tangannya padam perlahan. Ia tidak mengejar, hanya menatap ke arah tertentu, tempat Yan Xunyuan dan Maukirong menghilang. Tak perlu buru-buru. Cahaya itu akan datang padaku sendiri, di dalam sebuah bangunan tua yang separuh ambruk. Maukirong menggelar sehelai kain yang di atasnya terlukis peta kuno. Garis-garisnya membentuk 9 lingkaran yang saling terhubung. Masing-masing melambangkan kota yang sudah terbakar ini, katanya sambil menunjuk titik di tengah, adalah lokasi jendela langit. Semua sekte mencarinya, dan kau, entah kenapa, punya kunci untuk membukanya. Yang Xunyuan menatap peta itu, lalu kuncinya, kalau kubuka, apa yang akan terjadi? Maukirong tersenyum tipis, kalau kita beruntung, dunia akan diselamatkan, kalau tidak, 9 pilar itu akan runtuh, dan semua yang tersisa hanya kegelapan. Petir kembali menyambar di luar, membuat cahaya sesaat menerangi wajah mereka. Di momen itu, Maukirong sempat melihat kilatan aneh di mata Yan Xunyuan, bukan pantulan cahaya biasa, tapi sesuatu yang hidup, berdengit seperti jantung. Sementara itu, di pusat reruntuhan, Xiao Wuxian bertemu dengan seorang wanita berkerudung hitam, wajahnya pucat. Tetapi sorot matanya tajam seperti bilah pisau. Yan Zhuhui, panggil Xiao Wuxian, kau menemukannya. Yan Zhuhui mengangguk pelan, ya, dia membawa kunci itu, tapi dia tidak mengingatku. Ada nada getir di suaranya, namun ia cepat menyembunyikannya. Bagus, kata Xiao Wuxian. Matanya berkilat, biarkan dia mencari jendela langit untuk kita. Begitu pintu itu terbuka, dunia ini akan menjadi milik kita. Malam itu, 9 pilar cahaya terus menyala di langit. Tapi di dasar masing-masing pilar, bayangan-bayangan hitam mulai merayap naik. Tak ada yang tahu, pembakaran 9 kota hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mematikan. Fajar datang dengan cahaya pucat yang enggan menembus kabut tebal. Dari kejauhan, sisa-sisa kota Yongliu tampak seperti bayangan hancur yang dipeluk abu. Yan Xunyuan berjalan di belakang Maukirong, melewati jalur rahasia yang menurun ke lembah tersembunyi. Apa kita sudah aman di sini? Tanya Yan Xunyuan sambil memandangi dinding lembah yang dipenuhi akar-akar tua. Maukirong tidak menjawab langsung, hanya menggeser batu besar yang menutup mulut sebuah gua. Aman. Tidak ada tempat yang aman selama kau membawa cahaya itu di tubuhmu. Begitu mereka masuk, cahaya lentera minyak menampakkan 3 orang asing yang sudah menunggu. Salah satunya adalah wanita berambut putih dengan kulit sehalus porselen Princess Lian Huaro. Ia bangkit dari kursinya, memandang Yan Xunyuan dari kepala hingga kaki, lalu berkata lirih, jadi kau yang memegang kunci itu? Yan Xunyuan mengerutkan dahi, kenapa semua orang tahu kunci ini, tapi aku tidak? Princess Lian Huaro menatapnya lama, lalu menghela napas, karena kau seharusnya tidak ada di dunia ini. Kalimat itu membuat suasana di gua menegang. Maukirong melirik sekilas pada sang putri, tapi tidak menghentikannya. Kau adalah residu dari cahaya jiwa yang pernah disegel 1000 tahun lalu. Penutupan jendela langit melepaskanmu, tapi juga membakar 9 kota. Yang Xunyuan mundur setengah langkah, kepalanya berdenyut. Gambaran singkat berkelebat di pikirannya, kilatan cahaya, jeritan ribuan orang, dan bayangan pintu raksasa yang tertutup rapat. Di luar gua, Bai Lunai dan Su Yanxi akhirnya tiba, membawa beberapa penyintas yang mereka lindungi semalaman. Bai Lunai memandang Yan Xunyuan dengan tatapan curiga. Jadi ini orangnya. Orang yang katanya jadi penyebab semua ini. Su Yanxi langsung memotong.
Kau tak tahu apa-apa baik, dia mungkin juga korban, tapi kata-katanya tak cukup meredakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Debu jatuh dari langit-langit gua. Moukerong mencabut pedangnya, matanya menyipit. Mereka menemukan kita. Tak lama kemudian, suara siulan panjang terdengar dari luar, diikuti teriakan pasukan. Cahaya keemasan dari luar pintu gua berubah merah darah. Princess Lian Huaru mendekat ke Yan Zhunyuan. Suaranya mendesak, "Kalau kau tetap di sini, kita semua mati, ikut aku." Ada jalan ke jendela langit yang tak diketahui siapapun kecuali aku. Namun sebelum Yan Zhunyuan sempat menjawab, sosok ramping melompat masuk ke gua. Tudungnya terlepas, memperlihatkan wajah pucat Yan Zhuwei. Tatapannya langsung terkunci pada Yan Zhunyuan. "Kakak, ikut aku sekarang, atau mereka akan memotong jalan keluar kita." Suara ledakan mengguncang pintu masuk gua. Batu-batu runtuh. Cahaya api hitam menyusup masuk. Bai Lunai mengangkat tombaknya, siap bertarung, sementara Moukerong memutuskan, "Kita berpisah." Lian Huaru bawa penyintas ke jalur timur, aku, Yan She, dan Bai akan tahan mereka, Yan Zhunyuan. "Pilih jalanmu sendiri." Di tengah kekacauan itu, Yan Zhunyuan memandangi dua wanita yang menunggu jawabannya, Princess Lian Huaru dengan tatapan penuh rahasia, dan Yan Zhuwei dengan tatapan yang memohon, sekaligus memaksa. Pilihan itu akan menentukan langkahnya menuju jendela langit. Dan nasib dunia, di luar, 9 pilar cahaya bergetar. Di pilar ketiga, retakan pertama mulai muncul. Debu dari runtuhan gua menari di udara, bercampur aroma logam dari api hitam yang merayap masuk. Yan Zhunyuan menatap kedua wanita itu, Princess Lian Huaru dan Yan Zhuwei, sementara di belakangnya, suara senjata beradu semakin keras. Ia akhirnya melangkah ke arah Yan Zhuwei. Tatapan matanya tak mengandung keyakinan penuh, hanya dorongan naluri yang tak bisa ia jelaskan. "Kalau aku menyesal nanti, itu salahmu," ucapnya singkat. Yan Zhuwei tersenyum samar, seolah sudah memprediksi jawabannya, lalu menarik pergelangan tangannya. "Kita harus cepat." Mereka melompat melalui celah sempit di dinding gua, menuruni lorong batu yang lembab dan licin di belakang mereka. Bai Lunai mengayunkan tombaknya, memukul mundur pasukan sek bayangan cahaya yang mencoba menerobos. Moukerong memanfaatkan setiap jeda untuk memenggal kepala musuh, sementara Su Yanxi menahan runtuhan dengan dinding cahaya tipis. Lorong yang dilalui Yan Zhunyuan dan Yan Zhuwei berakhir di tepi jurang. Di bawahnya, aliran sungai besar berputar liar, menabrak batu-batu runcing. "Lompat," kata Yan Zhuwei tanpa ragu. Yan Zhunyuan menatapnya seperti tak percaya. Tapi tak ada waktu untuk protes, teriakan pasukan sudah terdengar di belakang. Mereka pun terjun ke dalam air. Tubuh mereka terhantam arus dingin yang mengerus napas. Sementara itu, Princess Lian Huaru memimpin penyintas ke jalur timur. Langkahnya cepat dan tegas, tapi matanya terus melirik ke langit. Pilar ketiga dari 9 cahaya mulai meredup. Retakan semakin jelas. Ia bergumam lirih, "Waktu kita hampir habis." Di markas besar sek bayangan cahaya, Shao Wuxian menerima laporan dari seorang murid bayangan. Mereka terpisah. Lapor murid itu sambil berlutut, yang membawa kunci bersama Yan Zhuwei. Lian Huaru melindungi penyintas Moukerong, dan dua lainnya bertahan di gua. Shao Wuxian tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah ruang penyimpanan besar yang dipenuhi cermin-cermin tua. Di hadapannya, cermin terbesar mulai bergetar, memantulkan bayangan pintu raksasa yang tertutup rapat, jendela langit. "Sebentar lagi," bisiknya. Arus sungai membawa Yan Zhunyuan dan Yan Zhuwei jauh ke hulu. Mereka terseret ke sebuah gua air tersembunyi, di mana air jatuh dari langit-langit membentuk tirai alami. Di dalamnya, terdapat altar batu dengan ukiran cahaya, yang sama persis dengan kunci perunggu milik Yan Zhunyuan. "Apa ini?" tanya Yan Zhunyuan, masih terengah. Yan Zhuwei melangkah ke altar. Jemarinya menyentuh ukiran itu. "Salah satu dari 9 segel jendela langit, kita harus membukanya kalau ingin menghentikan runtuhnya pilar." Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, suara gemeretak batu datang dari pintu gua air. Bayangan tinggi muncul di ambang cahaya Gu Shichan, mantan kepala penjaga jendela langit, berdiri dengan senyum tipis. "Sudah lama aku menunggumu, pewaris cahaya." Arus sungai kembali mengamuk, seolah merespons kemunculannya. Yan Zhunyuan merasakan kunci perunggu di tangannya bergetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk menggunakannya. Di langit jauh di atas, pilar ketiga runtuh sepenuhnya, meninggalkan hanya 8 cahaya yang masih berdiri.
Suara gemuruh air memenuhi telinga Yan Sunyuan, tapi denting langkah Guo Shichen justru terdengar jelas, seakan setiap henrakan kakinya menekan udara di dalam gua. Mantan kepala penjaga itu berjalan perlahan ke arah altar. Matanya memandangi kunci perunggu di tangan Yan Sunyuan seperti seorang kolektor yang menemukan harta langka. "Aku dulu bersumpah menjaga jendela langit dengan nyawaku," ujar Guo Shichen. Suaranya berat, tapi saat aku sadar cahaya itu bisa mengubah segalanya, sumpah itu menjadi rantai yang harus kupatahkan. Yan Zuwei berdiri di depan Yan Sunyuan, tubuhnya tegang. "Jangan dengarkan dia. Dia adalah pengkhianat yang membiarkan 9 kota terbakar." Guo Shichen terkekeh pelan. "Pengkhianat? Tidak. Aku hanya memutuskan siapa yang pantas hidup di bawah cahaya." Ia mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul pusaran cahaya kelam yang menyedot percikan cahaya dari udara. Yan Sunyuan merasakan tubuhnya bereaksi. Cahaya di bawah kulitnya berdenyut, mencoba melawan tarikan itu. Ia melangkah maju. Kunci perunggu di genggamannya mulai bersinar, memantulkan simbol-simbol kuno di dinding gua. Guo Shichen berhenti, tatapannya tajam, menarik. "Kau belum tahu cara menggunakannya, tapi cahaya itu tetap memanggilmu." Tiba-tiba, arus sungai di belakang altar memecar, membentuk pusaran air yang naik seperti ular raksasa. Yan Zuwei berlari ke sisi altar, menggoreskan telapak tangannya pada batu, membuat garis cahaya putih merambat ke seluruh permukaan. "Sunyuan, letakkan kunci itu di pusat ukiran." Tanpa berpikir panjang, Yan Sunyuan menempelkan kunci ke lingkaran tengah altar. Seketika, semburan cahaya keemasan meledak dari lantai, menghantam dinding gua dan memaksa Guo Shichen mundur beberapa langkah. Namun Guo Shichen hanya tersenyum. "Bagus. Kau baru saja membangunkan 1 segel. 8 lagi, dan dunia akan terbuka untukku." Ia melompat mundur. Tubuhnya tersapu pusaran air, menghilang seperti bayangan yang larut di malam. Saat cahaya dari altar meredup, Yan Sunyuan melihat sesuatu di udara. Kilatan peta transparan yang mengambang sesaat sebelum menghilang di benaknya. Ia tahu peta itu adalah petunjuk menuju segel berikutnya. Yan Zuwei memandangnya. Napasnya berat. "Kita harus bergerak cepat." Shao Wuxian pasti tahu segel pertama sudah terbuka. Di langit di luar gua, pilar ketiga yang runtuh tadi digantikan oleh kilatan cahaya tipis yang berkelip-kelip tak stabil. Sementara jauh di markas sek bayangan cahaya. Shao Wuxian membuka matanya dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Permainan baru saja dimulai. Yan Sunyuan mengepalkan tangan di sekitar kunci perunggu. Hatinya diliputi campuran rasa takut dan tekad. 8 segel tersisa, 8 kota dalam bahaya. Dan setiap langkah ke depan bisa menjadi awal dari penyelamatan atau kehancuran. Cahaya pagi memantul di permukaan air, tapi langit di arah barat dipenuhi kabut merah yang menandakan pilar keempat mulai retak. Di sebuah hutan bambu yang lembab, Lian Huaru berjalan di depan rombongan penyintas. Langkahnya teratur meski matanya terus waspada di belakangnya. Mo Qirong memanggul pedang besar. Wajahnya penuh lumpur dan darah kering. Bai Lunhai, meski terluka di bahu, tetap memeriksa jejak di tanah. Su Yanxi menjaga barisan belakang. Tatapannya sesekali memindai langit. "Kita tidak bisa terus berjalan ke utara," ujar Bai Lunhai. "Kabut merah itu akan menjalar, dan kalau pilar keempat jatuh, wilayah itu akan jadi neraka." Lian Huaro berhenti, menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita harus menuju lembah Qingyun. Di sana ada menara pantau yang bisa mengirim sinyal ke siapapun yang masih hidup di 8 kota." Mereka mulai bergerak, tapi suara seruling lirih tiba-tiba terdengar di antara bambu. Mo Qirong mengangkat tangannya, memberi tanda berhenti. Nada seruling itu terdengar lembut. Rapi di baliknya, ada ritme tertentu kode yang pernah digunakan pasukan penjaga jendela langit. Dari balik kabut bambu, muncul sosok kurus dengan jubah lusuh, matanya setajam bilah es, rambutnya beruban meski wajahnya muda. "Sudah lama, Putri Huaro," ucapnya. Lian Huaru menatapnya lekat-lekat. "Qin Suyen, kupikir kau tawas di runtuhan kota Keliman." Qin Suyen tersenyum tipis. "Tidak mudah membunuhku, dan aku punya kabar buruk." Shao Wuxian sudah mengirim pemburu bayangan untuk mencari segel berikutnya. Mereka menuju Rawa Hitam. Bai Lunhai mengerutkan dahi. Rawa Hitam itu wilayah terlarang, bahkan peta kuno pun tak pernah menggambarnya jelas. "Justru itu," sahut Qin Suyen, "segel kedua disembunyikan di sana. Kalau Shao Wuxian mendapatkannya, pilar-pilar yang tersisa akan runtuh lebih cepat." Lian Huaru menggenggam gagang pedangnya. "Kita harus mendahului mereka."
Tapi kita tidak tahu jalannya. Qin Suyin meniup serulingnya sekali lagi, dan dari dalam hutan muncul seekor kuda hitam berbalut kain pelindung, bercorak simbol kuno. Aku tahu jalannya, tapi setiap langkah di rawa hitam akan menguji kemauan kalian. Dan mungkin memakan nyawa. Sementara itu, jauh dari mereka, Yan Zuyuan dan Yan Zuwei berjalan di sepanjang tepi tebing. Mengikuti kilatan samar peta yang muncul di benak Yan Zuyuan, mereka tak tahu bahwa jalur yang mereka pilih perlahan membawa mereka ke arah yang sama, rawa hitam. Di markas sek bayangan cahaya, Shao Wuxian berdiri di depan peta besar berlapis kaca. Jarinya menunjuk ke titik di tengah rawa yang bersinar samar, segel kedua. Dan di sanalah, darah pertama akan benar-benar mengalir. Langit kembali bergetar, pilar keempat memancarkan cahaya terakhirnya sebelum retakannya melebar, meninggalkan 7 pilar yang masih berdiri. Suara runtuhan jauh terdengar seperti lonceng kematian bagi 9 kota. Kabut di rawa hitam bukan sekadar uap air, ia bergerak seperti makhluk hidup, menelusup di antara pepohonan busuk, membawa bisikan samar yang terdengar seperti nama-nama orang mati. Tanah di bawah kaki terasa kenyal, seolah setiap langkah menekan perut raksasa yang tidur di bawah lumpur. Yan Zuyuan mengibaskan tangan, mencoba mengusir lalat-lalat besar yang mengerubungi cahaya tipis di sekitar tubuhnya. Tempat ini rasanya seperti menelan waktu. Yan Zuwei berjalan di depan, matanya tak pernah lepas dari peta samar yang hanya terlihat oleh mereka. Cahaya peta itu berdenyut setiap kali mereka mendekati pusat rawa. Namun denyutnya makin tak stabil, seperti berusaha memperingatkan bahaya yang belum terlihat. Di sisi lain rawa, Lian Huaro, Mo Kerong, Bai Lunai, Su Yanse, dan Qin Suyin melangkah hati-hati di atas akar-akar raksasa yang menjulur dari air. Seruling Qin Suyin tak henti-hentinya memainkan nada rendah yang memecah keheningan mencekam. Nada ini menjaga makhluk rawa tetap tidur, katanya pelan. Tapi mereka akan bangun jika mencium bau darah. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar dentuman keras, seperti guntur yang pecah di dalam tanah. Air di sekitar mereka mulai beriak, dan dari dalam lumpur muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, bukan manusia, melainkan sisa cahaya yang membusuk, membentuk tubuh raksasa yang menyerupai prajurit kuno. Mo Kirong langsung maju, pedangnya terangkat, jaga yang lain, teriaknya. Yan Zuyuan dan Yan Zuwei yang mendengar suara itu dari sisi lain berlari ke arah sumbernya. Mereka tiba tepat saat Mo Kirong dihempas mundur, tubuhnya menghantam pohon lapuk. Tanpa berpikir, cahaya dari tubuh Yan Zuyuan meledak, membentuk tombak emas yang menghantam prajurit rawa itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Kedua kelompok itu akhirnya saling melihat. Keheningan singkat terjadi, napas berat, tatapan curiga, dan rasa tidak percaya. Qin Suyin mengangkat alis. Jadi ini pewaris cahaya yang katanya bisa menutup jendela langit. Yan Zuwei langsung berdiri di samping adiknya, tangannya memegang gagang pedang. Kita tidak punya waktu untuk berdebat. Segel kedua pasti di bawah kaki makhluk itu. Prajurit rawa mengangkat tombak raksasanya, menghantam tanah hingga lumpur dan air terlampar ke segala arah. Dari bawah permukaan, muncul cahaya keemasan yang memancar dari sebuah cincin logam berukir simbol kuno segel kedua. Lian Huaru berteriak, kalau mau segel itu, kita harus mengalihkan perhatiannya. Tanpa komando lebih lanjut, Mo Kerong, Bai Lunai, dan Su Yansi menyerbu ke kiri, sementara Yan Zuyuan dan Lian Huaru menyerang dari kanan. Qin Suyin meniup nada tinggi yang membuat kabut rawa berputar, mengurung makhluk itu di dalam pusaran uap pekat. Namun sebelum mereka bisa meraih cincin segel, dari balik kabut muncul bayangan lain, 4 sosok berjubah hitam dengan topeng perak, pemburu bayangan milik Shao Wuxian. Salah satunya tertawa dingin, kalian sudah bekerja keras, biarkan kami yang memetik hasilnya. Langit di atas rawa hitam bergetar, seakan menyadari bahwa bentrokan ini akan menentukan siapa yang memegang kendali atas segel kedua. Pusaran kabut di rawa hitam berputar semakin kencang, menciptakan suara siulan panjang seperti 1000 peluit yang meniup serentak. Prajurit rawa mengamuk, ayunan tombaknya memecah lumpur, sementara 4 pemburu bayangan Shao Wuxian mulai mengepung dari arah berlawanan. Salah satu pemburu bayangan, bertubuh kurus dengan topeng perak bergambar burung hantu, bergerak secepat kilat menuju cincin segel. Qin Suyin meniup nada rendah yang memanggil akar-akar rawa dari dalam air untuk membelit kakinya. Tetapi si pemburu hanya menghunus pedang tipis yang memotong akar itu seperti benang. Mo Kirong dan Bai Lunai serentak menyerbu 2 pemburu lain, tapi mereka segera menyadari bahwa lawan ini bukan sekadar manusia bayangan hitam seperti kabut keluar dari tubuh mereka.
membentuk lengan-lengan tambahan yang menyerang dari sudut-sudut tak terduga. Yan Zuwei melindungi adiknya dengan membentuk lingkaran cahaya perak, menahan serangan tombak prajurit rawa yang menghantam seperti badai. Yan Zuyuan, dengan mata menyala, mencoba mengalirkan energinya pada tombak emasnya, menarget cincin segel di bawah lumpur. Lian Huarong melompat ke atas bahu prajurit rawa, menancapkan pedangnya di leher makhluk itu. Ledakan cahaya hijau keluar dari lukanya, tapi bukannya roboh. Makhluk itu malah mengamuk dan memukul Lian Huarong ke udara. Ia jatuh, nyaris terperosok ke lumpur dalam. Namun ditangkap Qin Suyin di detik terakhir. Dia tidak akan jatuh sebelum segel itu lepas, gumam Qin Suyin. Makhluk ini terikat padanya. Tiba-tiba, pemburu bayangan keempat yang memakai topeng naga mengangkat tangannya. Dan kabut rawa langsung mengeras menjadi bilah es hitam yang menghujam dari segala arah. Su Yanxi dengan cepat memanggil hujan deras untuk memecah bilah itu, tapi tubuhnya bergetar. Darah mengalir dari sudut bibirnya akibat tekanan energi gelap itu. Dalam kekacauan, Yan Zuyuan berhasil menusukkan tombak emasnya tepat di tengah cincin segel. Cahaya emas memancar kuat, membuat semua makhluk dan manusia di sekitar menutup mata. Prajurit rawa mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering, namun tepat saat segel mulai terangkat dari lumpur, bayangan burung hantu melesat dan meraih cincin itu. Terima kasih atas kerja kerasnya, kata suara dingin di balik topeng. Yan Zuwei bereaksi cepat, melemparkan pisau kecil bercahaya perak yang menancap di bahu pemburu itu, memaksa cincin segel terlepas dari genggamannya. Qin Suyin meniup nada melengking yang menghancurkan pusaran kabut, memperlihatkan semua pihak yang kini berebut segel. Di tengah perebutan itu, ranah rawa tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran besar yang menyeret semua orang ke dalam air pekat. Cincin segel melayang di udara, memantulkan cahaya keemasan terakhirnya sebelum jatuh ke kedalaman yang tak terlihat, dan dari bawah air, mata raksasa berwarna merah darah mulai terbuka. Air rawa menelan semua suara, meninggalkan dunia yang terasa sunyi, namun penuh tekanan. Saat Yan Zuyuan membuka mata, ia mendapati dirinya melayang di dalam kegelapan kehijauan. Dikelilingi gelembung-gelembung besar yang pecah perlahan, ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun gravitasi terasa aneh, arah atas dan bawah menghilang. Lalu, samar-samar, cahaya keemasan dari cincin segel terlihat jatuh jauh di bawahnya, menembus celah batu yang tampak seperti gerbang kuno. Di dekatnya, Yan Zuwei berenang dengan gerakan cepat, berusaha mendekat. Jangan kejar segelnya sekarang. Suaranya bergema di dalam air, seperti gema di gua. Tempat ini bukan rawa biasa. Mereka tak sendirian. Qin Suyin muncul dari kabut air. Rambutnya melayang seperti tirai hitam. Di tangannya, serulingnya kini bercahaya kehijauan, memanggil kawanan ikan bercahaya yang membentuk jalur aman di tengah arus deras. Ikuti aku, atau arus bawah akan membawa kalian ke dasar tak berujung. Mu Qirong dan Bai Lunai berhasil memukul mundur dua pemburu bayangan yang mencoba menyerang di bawah air. Namun, topeng naga masih mengejar cincin segel. Tubuhnya bergerak seperti ular di dalam gelap. Saat mereka melewati gerbang batu di dasar rawa, suasana berubah drastis. Air lenyap, dan mereka jatuh di tengah kota kuno yang terendam sebagian gedung-gedungnya miring, dihiasi lumut bercahaya, dan langitnya adalah kubah kaca retak yang memantulkan cahaya kehijauan. Lian Huarong menghala napas tajam ini. Salah satu dari 9 kota asal, Yan Zuyuan menatap sekeliling. Bayangan raksasa bergerak di antara reruntuhan, sosok-sosok tinggi dengan tubuh seperti karang dan wajah tak jelas. Qin Suyin menjelaskan lirih, mereka adalah penjaga arus, makhluk yang dulu menjaga aliran cahaya antara kota-kota. Sekarang, mereka lapar. Tiba-tiba, gerbang batu di belakang mereka runtuh, memutus jalan kembali ke rawa. Bersamaan dengan itu, topeng burung hantu berhasil meraih cincin segel yang kini bercahaya redup. Dengan ini, katanya, Shao Wuxian akan menguasai setengah kekuatan jendela langit. Yan Zuwei melangkah maju. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya. Kau akan melewati mayat kami dulu. Namun sebelum pertempuran dimulai, tanah bergetar hebat. Dari tengah kota, sebuah menara retak mulai mengeluarkan sinar emas menyilaukan yang menembus kubah kaca. Sinarnya seperti memanggil sesuatu atau seseorang. Di langit kubah, sebuah celah terbuka, memperlihatkan mata raksasa yang sama seperti di bawah rawa tadi menatap mereka semua, penuh rasa lapar dan amarah. Retakan di menara terus melebar, memuntahkan cahaya emas bercampur serpihan kaca dari kubah di atas. Setiap serpihan yang jatuh ke tanah berubah menjadi bunga kristal berkelopak tajam.
menusuk siapapun yang menginjaknya. Dian Xunyuan menancapkan tombak emasnya ke tanah. Memanggil perisai cahaya untuk melindungi kelompoknya. Qin Suyin memainkan nada rendah dari serulingnya, mengalihkan perhatian penjaga arus yang mulai bergerak ke arah mereka. Tapi nada itu juga memancing sesuatu yang jauh lebih tua dari dalam menara. Topeng burung hantu masih menggenggam cincin segel, melirik ke atas. "Ini bukan waktuku untuk bertarung," katanya dingin. Lalu tubuhnya larut menjadi kabut dan menghilang ke celah sempit di reruntuhan. Dari dalam menara, terdengar suara berlapis-lapis, seperti ribuan orang berbicara bersamaan. "Tutup jendela, atau cahaya akan memakan kota." Suara itu bukan peringatan, melainkan semacam perintah yang memaksa tulang belakang setiap orang bergetar. Su Yanxi mengangkat tangannya, memanggil air dari genangan kota untuk membentuk penghalang cair. Namun, cahaya emas dari retakan menembus air itu, membuatnya mendidih seketika. Wajahnya mengucat, keringat dingin membasahi pelipis ini. Bukan cahaya biasa, ia membawa panas dari langit pertama. Bai Lunai menghunus pedang sabitnya, melangkah ke depan untuk melindungi Lian Huaro yang sedang menyiapkan mantra segel darurat. Namun, dari arah kiri, salah satu penjaga arus menerjang. Tangannya yang seperti karang menghancurkan dinding batu seolah terbuat dari tanah liat. Yan Zuhui memutar tubuh, membelah tangan makhluk itu dengan pedang peraknya. Potongan karang itu memancarkan darah hitam yang langsung membakar tanah. "Kita tak bisa melawan mereka sambil menahan cahaya ini," teriaknya. Retakan di menara akhirnya pecah sepenuhnya, memperlihatkan sebuah benda besar menyerupai jendela berbingkai hitam yang melayang di udara. Namun bagian tengahnya bukan kaca melainkan pusaran cahaya berwarna emas menyala. Dari dalam pusaran itu, terdengar jeritan-jeritan ribuan kota yang pernah terbakar. Lian Huaro berhasil menyelesaikan mantranya. 3 simbol merah darah melayang mengitari pusaran jendela, mencoba menutupnya, tapi pusaran itu seperti memiliki kehendak sendiri menyerap simbol-simbol itu dan memantulkan energi balik yang membuat Lian Huaro terlempar ke dinding. Darah mengalir dari bibirnya. Qin Suyin memandang Yan Xunyuan. "Kalau kita tak menutupnya sekarang, 9 kota akan menjadi abu sebelum fajar." Namun sebelum mereka bergerak, cahaya emas itu tiba-tiba membentuk wujud manusia raksasa tanpa wajah. Tangannya menjulur keluar dari pusaran, ujung jarinya saja sudah sebesar menara. Dan setiap sentuhannya membakar udara, membuatnya berbau logam dan darah. Mo Qirong mengangkat busurnya, menembakkan panah berlapis 3 mantra, tapi anak panah itu langsung meleleh sebelum mencapai target. Wujud raksasa itu menunduk, seolah mengenali seseorang di antara mereka. Lalu, dari dalam pusaran, terdengar nama yang membuat semua orang menatap ke arah Qin Suyin, "Putri." Dari jendela keempat, cahaya emas di pusaran beria ketika nama itu bergema, seperti gelombang panas yang membuat udara bergetar. Qin Suyin mematung, jemarinya masih mencengkeram seruling, namun tatapannya kosong. "Putri." Dari jendela keempat, suara itu memanggilnya lagi, kali ini lebih pelan, seolah bernada sayang, namun menuntut. Yan Xunyuan melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Qin Suyin dan wujud cahaya raksasa itu. "Kau salah orang," katanya datar, namun tatapannya tajam. Penuh tanya. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan. Qin Suyin menarik napas berat, lalu berbicara dengan suara rendah yang nyaris tenggelam oleh deru pusaran. "Jendela keempat adalah bagian dari 9 jendela langit. Ayahku tidak, makhluk yang membesarkanku pernah menjadi penjaganya. Cahaya ini adalah warisan yang kutinggalkan saat melarikan diri." Kata-katanya membuat Mo Qirong mendesis. "Kau keturunan dari salah satu makhluk yang membakar kota-kota itu." Bai Lunai hendak menepis tuduhan itu, tapi Yan Zuhui mengangkat tangan, memandang Qin Suyin lekat-lekat. "Kenapa kau tidak pernah memberitahu kami?" Qin Suyin menggenggam serulingnya erat. "Karena begitu kalian tahu, kalian akan melihatku bukan sebagai sekutu, tapi ancaman." Suaranya retak, tapi matanya tetap menatap pusaran itu. Pusaran membesar, cahaya emasnya kini menelan setengah langit kubah kota. Wujud raksasa tanpa wajah itu perlahan mengecil, memadat, dan membentuk tubuh manusia berbalut jubah putih lusuh. Kepalanya tertutup kerudung tipis. Ia melangkah keluar dari pusaran. Namun setiap langkahnya meninggalkan bekas terbakar di tanah. "Waktumu kembali, Suyin," katanya. Suaranya kini hanya satu dalam, tenang, namun syarat ancaman. Jendela keempat membutuhkan pewarisnya untuk membuka yang ke-9. Su Yanxi segera memanggil gelombang air untuk menghalangi jalannya.
Rapi air itu langsung menguap menjadi uap panas begitu menyentuh ujung jubahnya. Lian Huaru menyiapkan mantra lain, namun Qin Suyin mengangkat tangannya. Jangan, dia tidak datang untuk membunuh kalian. Tapi untuk membawaku. Yan Xunyuan menggeram, kau tidak akan dibawa kemanapun. Ia menancapkan tombaknya, memanggil lingkaran cahaya pelindung di sekitar kelompok mereka. Tapi wujud berjubah itu hanya melangkah sekali, dan lingkaran itu retak seperti kaca. Mo Qirong menghunus panah dari tulang naga, bersiap menembak. Namun Qin Suyin menatapnya sambil menggeleng, jika aku pergi, mungkin kalian masih bisa menutup jendela ini, tapi jika aku melawan, kota ini akan menjadi yang pertama terbakar. Keheningan jatuh, hanya dipecah oleh bunyi kaca kubah yang retak perlahan. Semua mata tertuju pada Qin Suyin, seorang sekutu yang kini mungkin kunci atau awal kehancuran. Akhirnya, ia melangkah maju, menatap wujud berjubah itu. Aku ikut. Tapi kau harus janjikan satu hal, jangan sentuh mereka. Wujud itu mengangguk lambat, janji. Lalu, cahaya emas membungkus Qin Suyin, dan dalam sekejap, ia menghilang bersama pusaran itu. Kota kuno itu menjadi sunyi. Namun udara kini dipenuhi rasa takut yang jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Yan Xunyuan mengepalkan tangan, kita akan mengejarnya. Tapi pertama, kita harus tahu, apa itu jendela ke-9. Debu halus dari reruntuhan menara masih bergantung di udara ketika Yan Xunyuan melangkah keluar dari lingkaran pelindung yang telah retak. Sisa cahaya emas memudar di langit, meninggalkan rona merah pucat. Seolah matahari terbit di dunia yang salam. Kita tak punya banyak waktu, kata Yan Zuwei. Matanya menyapu sekeliling kota. Di kejauhan, dinding batu mulai retak, dan dari celah-celahnya mengalir kabut hitam yang bergerak seperti makhluk hidup. Nailunai berjongkok, mengamati kabut itu. Ini bukan hanya akibat dari pusaran, ada sesuatu yang bangun bersama cahaya tadi. Ia mencabut pedang sabitnya, tapi Mo Qirong menggeleng, jangan sentuh. Itu bukan kabut biasa, itu sisa napas dari jendela ke-9. Su Yanxi menatapnya curiga, kau tahu tentang jendela ke-9? Mo Qirong menghela napas panjang. Ayahku pernah bertarung di perang pertama melawan para penjaga jendela. Dia bilang, ke-9 adalah pintu yang tidak boleh dibuka. Karena yang menunggu di baliknya bukan cahaya, tapi sesuatu yang bahkan cahaya takut menyentuh. Lian Huaru mulai merapalkan mantra pembatas untuk mencegah kabut itu mendekat. Kalau begitu, kita harus mencari tahu di mana letak jendela ke-9 sebelum mereka membawanya keluar, dan satu-satunya yang tahu detailnya. Ia menatap kosong ke arah langit. Adalah Qin Suyin. Suasana hening sejenak. Yan Xunyuan menatap semua orang dengan sorot tegas. Kalau dia masih hidup, kita akan menemukannya. Tapi kita butuh aral. Kita mulai dari perpustakaan Shenlu, arsip tertua yang masih utuh di dunia ini. Yan Zuwei mendengus. Kau pikir Shenlu akan membuka pintunya untuk kita? Mereka menganggap semua yang berhubungan dengan jendela sebagai kutukan. Kalau tidak terbuka, jawab Yan Xunyuan, kita akan membuatnya terbuka. Perjalanan mereka dimulai sebelum fajar, melewati lorong-lorong kota yang mulai dipenuhi kabut hitam. Di beberapa sudut, warga yang masih hidup menutup pintu rapat-rapat, namun dari balik celah jendela, mata mereka berkilau samar seperti memantulkan cahaya yang bukan milik dunia ini. Bai Lunai memelankan langkahnya saat melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan, menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Begitu mereka mendekat, anak itu tersenyum. Dan dari dalam mulutnya, keluar bisikan serempak dari ribuan suara. Jendela ke-9 sudah menunggu. Su Yanxi menyibak anak itu dengan gelombang air. Namun tubuhnya larut menjadi asap pekat, menyatu dengan kabut hitam. Mereka akhirnya tiba di gerbang perpustakaan Shenlu saat malam mulai merayap kembali. Gerbang itu bukan terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari lempengan kaca berukir simbol yang berdenyut seperti nadi. Dari balik kaca, sosok penjaga tua dengan jubah penuh tambalan memandang mereka. Kalian membawa bau cahaya yang terbuka, masuk. Kalau berani. Gerbang itu perlahan terbuka, dan hawa dingin yang bukan dari dunia ini menyambut mereka. Di dalam, rak-rak menjulang seperti hutan, dan di ujung lorong, ada meja batu dengan gulungan bertanda segel darah. Lian Huaru berbisik, itu catatan asli tentang 9 jendela langit. Tapi saat Mo Qirong melangkah mendekat, bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang, dan salah satunya berbisik di telinga Yan Xunyuan, jika kau baca itu, kau akan kehilangan lebih dari sekadar waktu. Di dalam perpustakaan Shenlu,
udara terasa pekat, bercampur aroma kertas tua, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Cahaya lilin berkelap-kelip menari di dinding. Namun bayangan yang tercipta bukan sekadar gelap biasa, melainkan sosok samar yang bergerak mengikuti mereka. Yang Xunyuan membuka gulungan bertanda segal darat. Dengan hati-hati, tulisan kuno mengalir seperti aliran sungai, melukiskan kisah penciptaan jendela langit yang tak pernah diketahui banyak orang. Jendela langit adalah perwujudan cahaya para leluhur yang ingin menghubungkan dunia manusia dan dunia para dewa, bacanya pelan. Namun, untuk menjaga keseimbangan, 9 segel harus menutupnya agar cahaya tidak meluap dan membakar dunia. Lian Huaru menatap gulungan itu dengan cemas. Tapi kenapa jendela ke-9 berbeda? Kenapa ia seperti entitas hidup? Mo Qirong menunjuk bagian lain teks. Ada catatan tersembunyi di sini, berbicara tentang jiwa jendela ke-9, sebuah kesadaran yang mampu memilih pewaris dan menghancurkan mereka yang mencoba menutupnya. Yan Zuwei memegang tangan adiknya. Itu artinya Qin Suyin bukan hanya pewaris, tapi juga kunci bagi entitas itu. Tiba-tiba, bayangan yang ada di dinding semakin nyata, membentuk sosok hitam dengan mata merah yang menyala seperti bara api kalian yang menguak rahasia terlarang. Suara itu bergema serak, akan membayar dengan nyawa. Su Yanxi segera mengangkat tangan, menciptakan gelombang air yang membentuk perisai. Tapi bayangan itu dengan mudah menembusnya, menyentuh bahu Yan Xunyuan. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang, membuatnya terpaku. Tak perlu takut, bisik suara di kepalanya. Ini hanya permulaan. Lian Huaru dan Mo Qirong menyerang bayangan itu bersama-sama. Pedang dan panah mereka menembus tubuhnya. Rapi bayangan itu membelah menjadi banyak bentuk kecil yang menyebar ke seluruh rak perpustakaan. Kita harus keluar dari sini, teriak Qin Suyin, yang tiba-tiba muncul dari balik rak buku. Bayangan ini adalah fragmen jiwa jendela ke-9. Ia berusaha menggagalkan kita. Yan Xunyuan mengangguk, mengumpulkan energi tombaknya. Kita pecah kelompok. Aku dan Qin Suyin ke inti perpustakaan. Kalian sisihkan bayangan ini dan cari catatan lain yang bisa membantu. Lian Huaru mengiyakan, segera menyerbu gelombang bayangan yang menyerang Bai Lunhai dan Su Yanxi berkoordinasi, menggunakan kombinasi serangan air dan pedang untuk membersihkan lorong di inti perpustakaan. Lian Xunyuan dan Qin Suyin menemukan sebuah altar batu besar dengan ukiran segel bercahaya merah di atasnya. Sebuah kotak kayu tua berhiaskan simbol yang sama dengan cincin segel kedua. Qin Suyin menarik napas dalam. Ini kunci untuk membuka jendela ke-9. Tapi juga jebakan. Dulu aku melihat ayahku mengorbankan segalanya agar kotak ini tetap terkunci. Yang Xunyuan mengangkat tombaknya. Kita tidak punya pilihan. Jika kita ingin menutup jendela itu, kita harus membukanya dulu. Sebelum mereka membuka kotak itu, suara gema dari seluruh perpustakaan bergema, "Jangan! Atau kau akan mengorbankan segalanya." Ketika kotak kayu itu perlahan terbuka, cahaya merah darah menyembur keluar dan memenuhi ruangan dengan panas yang mencekam. Yan Xunyuan dan Qin Suyin menutup mata sesaat, merasakan energi kuat yang menyeruak dari dalamnya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah bola kristal bercahaya yang berdenyut seperti jantung, dan sebuah gulungan kuno yang berisi tulisan-tulisan samar tentang rahasia jendela ke-9. Qin Suyin mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah catatan terakhir ayahku tentang bagaimana jendela ini bisa dikendalikan, dan juga tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Yang Xunyuan menatap bola kristal yang semakin terang. Kalau ini adalah jantung jendela ke-9, bagaimana kita bisa menutupnya tanpa memusnahkan seluruh kota? Tiba-tiba, dari bola kristal itu muncul sosok samar seorang pria tua berjubah putih yang bersinar. Suaranya lembut namun tegas. Aku adalah penjaga terakhir jendela ke-9. Aku akan memberimu pilihan, tutup jendela dan korbankan kekuatanmu, atau biarkan jendela tetap terbuka, dan dunia ini terbakar. Qin Suyin menggenggam tangan Yan Xunyuan erat-erat. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang yang masih hidup dan yang telah hilang. Yan Xunyuan menarik napas dalam, mengumpulkan semua energi cahaya dalam dirinya. Aku tidak akan biarkan 9 kota hancur. Di luar perpustakaan, suara gemuruh dan ledakan cahaya mulai terdengar, menandakan pilar-pilar lainnya mulai runtuh. Lian Huaro dan yang lain berjuang menahan serangan bayangan yang terus membanjiri kota. Sosok pria tua itu berkata lagi, "Ingat, menutup jendela bukan hanya tindakan fisik, itu pengorbanan jiwa." Qin Suyin dan Yan Xunyuan bersiap menghadapi keputusan terbesar dalam hidup mereka. Bola kristal itu mulai menyerap energi mereka.
dan cahaya di dalam perpustakaan menjadi sangat terang hingga mengaburkan pandangan. Cahaya dari bola kristal menyelimuti Yan Xunyuan dan Qin Suyin, menghisap setiap butir energi hidup yang mereka miliki. Rasa panas dan dingin bercampur menjadi satu, menyusup ke dalam jiwa mereka hingga kedalaman terdalam. Yan Xunyuan memejamkan mata, mendengar suara-suara ribuan jiwa yang telah terbakar di masa lalu, memohon agar jendela itu segera tertutup. Qin Suyin menggenggam tangan saudaranya, merasakan getaran tak kasat mata mengalir di antara mereka. Di luar, 9 pilar cahaya yang selama ini menopang kota-kota mulai runtuh satu persatu, meninggalkan gelombang kehancuran yang melanda seluruh daratan. Namun, di tengah kobaran api dan asap, cahaya jendela yang terbuka mulai meredup, menghilang secara perlahan. Sosok penjaga terakhir jendela ke-9 muncul lagi, tersenyum puas meski wajahnya tampak lelah. Kalian telah melakukan hal yang mustahil, pengorbanan jiwa kalian telah menutup jendela itu. Tetapi cahaya yang masuk sebelum tertutup sudah membakar 9 kota. Yan Xunyuan membuka mata, melihat dunia yang berubah, bangunan-bangunan yang hangus, orang-orang yang berjuang menyelamatkan diri, dan langit yang diselimuti kabut merah pekat. Qin Suyin berdiri di sampingnya, wajahnya penuh luka, namun penuh tekad. Kita menutup jendela, tetapi dunia ini tidak akan pernah sama. Di kejauhan, Yan Zuwei, Mo Qirong, dan Lian Huaru berkumpul, menatap reruntuhan kota dengan harapan dan kesedihan. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai, dan bahwa cahaya baru akan muncul dari abu yang membara. Kisah menutup jendela, tapi cahaya yang masuk membakar 9 kota. Berakhir di sini, atau mungkin baru saja dimulai.